Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengembangan kurikulum akan menyampaikan tentang pengembangan kurikulum dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang mendapat imbuhan pe dan an yang berarti proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Proses pengembangan kurikulum terdapat ketiga kegiatan yang selalu terkait dan tidak dapat terpisahkan, yakni desain, implementasi, dan evaluasi. Senada dengan Saylor dan Miller dan Seller, Sukmadinata menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum bisa dilakukan dengan berbagai langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pendidikan. Yang kedua, analisis dan pengukuran kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan desain kurikulum. Yang keempat, validasi kurikulum. Yang kelima, implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Untuk selanjutnya ada pengembang kurikulum. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu administrator pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua murid serta tokoh masyarakat. Yang pertama ada peranan para administrator pendidikan. Para administrator pendidikan ini terdiri dari direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah. Peranan para administrator di tingkat pusat atau direktur dan kepala pusat dalam mengembangkan kurikulum, peranannya adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, dan serta program inti kurikulum. Yang kedua ada peranan para ahli. Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh pengembangan konsep dalam ilmu. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum juga membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan atau ahli kurikulum maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Partisipasi para ahli pendidikan dan ahli kurikulum terutama sangat dibutuhkan dalam kurikulum pada tingkat pusat. Apabila pengembangan kurikulum sudah banyak dilakukan pada tingkat daerah atau lokal, maka partisipasi pada tingkat daerah atau lokal itu bahkan sekolah juga sangat diperlukan. Sebab apa yang telah digariskan pada tingkat pusat belum tentu dapat mudah dipahami oleh para pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah tersebut. Yang ketiga adalah ada peranan guru. Guru memegang peranan yang cukup penting dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Peranan guru hanya menilai perilaku dan peranan guru bukan hanya menilai perilaku dan prestasi belajar murid dalam kelas, akan tetapi juga menilai implementasi kurikulum dalam lingkup yang lebih luas. Dan yang terakhir ada peranan orang tua. Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama adalah penyusunan kurikulum dan yang kedua pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas karena beberapa orang tua saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Mungkin cukup itu, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di sini saya Nurvita Aulatul Zulfa akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum.
Yang pertama, faktor utama yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor utama yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ada 3. Yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah sistem nilai. Yang pertama adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberikan 2 pengaruh. Pengaruh pertama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi isi pelaksanaan dalam kurikulum. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan perguruan. Ilmu pengetahuan dan perguruan mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan perguruan. Yang kedua adalah masyarakat. Sekolah adalah bagian dari masyarakat yang berkewajiban melayani dan memberikan atau menyerap aspirasi di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada di dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan oleh sekolah. Yang ketiga adalah sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat ada yang dinamakan dengan sistem nilai, baik itu nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan lain sebagainya. Sistem-sistem nilai tersebut harus terintegrasi di dalam kurikulum. Yang kedua, ada faktor determinan. Selain faktor-faktor utama di atas, maka di sini ada yang dinamakan dengan faktor determinan, yaitu faktor-faktor selain faktor utama di atas. Di sini terdapat 5 faktor, yaitu faktor filosofis, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor politik, dan yang keempat adalah pembangunan negara dan perkembangan dunia, dan yang terakhir atau yang kelima adalah iptek. Yang pertama adalah filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat. Perlu diketahui bahwasanya itu akan mempengaruhi atau mewarnai dalam konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Selanjutnya, yang kedua adalah psikologis. Terdapat 2 bidang psikologi yang mempengaruhi atau mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama adalah psikologi perkembangan, di mana di dalamnya berisi tentang hakikat perkembangan, tahapan perkembangan, aspek perkembangan, dan segala hal yang berhubungan dengan perkembangan. Yang kedua adalah psikologi belajar, yang di dalamnya berisi tentang perilaku individu, yang di dalamnya itu membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang perilaku-perilaku individu dalam konteks belajar. Yang ketiga adalah politik. Politik dalam pengembangan kurikulum itu dipengaruhi oleh proses politik, karena setiap tampuk kepemimpinan sebuah negara itu berganti, maka setiap kali itulah perkembangan atau kurikulum pendidikan itu berubah. Yang keempat adalah pembangunan negara dan perkembangan dunia, dan yang terakhir adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu sangat mempengaruhi sekali dalam bidang pengembangan kurikulum. Sekian presentasi dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.